Pagi itu menjadi hari yang tidak pernah terfikirkan olehku. Cuaca hujan yang turun mengguyur Jakarta adalah titik awal musibah yang harus aku rasakan bersama dua orang murid. Ya, sobat penyintas, aku tersengat aliran listrik karena berusaha menyelamatkan Rafli dan Heru, sepasang siswa yang bersekolah di tempat aku mengajar. Kaget serta rasa sakit yang dirasakan oleh seluruh tubuh ini begitu berlipat ganda ketika harus bertahan menyelamatkan diri sendiri dan sekaligus dua murid ini. Aku sungguh tak berdaya. Namaku Cecep Supriyadi, bekerja sebagai guru olahraga di Madrasah At-Taufik Semper Cilincing, Jakarta Utara sejak tahun 2004. Hari itu jam setengah 7 pagi, aku sudah tiba di sekolah. Seperti biasanya, rutinitasku adalah berkeliling, mengecek keadaan sekolah termasuk juga kelas yang nantinya akan digunakan para siswa untuk belajar. Pagi sebelum jam 6.30, saya langsung masuk ke kantor, mengecek tempat kantor, termasuk kelas juga. Kondisi sekolah memang kurang menguntungkan. Selasa pagi itu, sebagian kelas bahkan masih tergenang air karena sisa hujan yang turun semalam. Aku pun membuka alas kaki agar sepatuku tidak terkena air. Sebelum bel berbunyi atau jam masuk sekolah, saya itu mengecek anak-anak yang di luar, menyuruh mereka masuk karena memang sudah waktunya jam 6.30 itu bel berbunyi. Suara nyaring itu pun terdengar memanggil seluruh murid untuk masuk ke kelas masing-masing. Namun tidak Rafli dan Heru. Kedua siswa kelas 8 ini masih asik membeli jajanan di sebuah kedai kecil di samping sekolah mereka. Heru, Menyadari bel masuk sekolah yang sudah berbunyi, kedua siswa ini kemudian bergegas untuk masuk ke sekolah. Jalur gang yang sangat kecil membuat Rafli ketika berpapasan dengan sebuah sepeda motor yang melintas. Akibatnya, Rafli terpeleset dan terjatuh. Di titik inilah, Rafli tersengat listrik bertegangan tinggi yang ternyata mengalir pada pagar yang terbuat dari logam. Mereka mungkin bercanda atau apa, saya tidak tahu. Si Raffi ini mau jatuh, mau kepleset, terus pegangan pagar. Dan begitu Heru, temannya mengolong juga, kena juga itu. Akibat dari sambaran listrik dengan voltase besar ini, tubuh kedua siswa, Rafli dan Heru, terkapar, mengejang dan tak berdaya, bahkan sempat tidak sadarkan diri. Korban sudah berada di got ya, artinya dia mungkin baru setengah kaki, dia kejang-kejang gitu. Nah terus temennya juga ngikut si Heru itu. Menyaksikan ada yang tidak beres dengan kedua anak muridku, aku langsung menghampiri dan mencoba menolong. Saat itu aku sama sekali tidak mengetahui kalau ternyata mereka tersetrum listrik. Saya nggak tahu, artinya naluri saya sebagai guru ya harus menolong gitu loh. Kenapa ini anak? Langsung saya refleks, ngambil tuh anak, ya saya kena. Astagfirullahaladzim. 20 menit tak sadarkan diri, kemudian mataku terbuka. Pemandangan yang aku saksikan adalah para warga sudah ramai berkerumun mencoba menyelamatkan murid-murid ini. Siapakah yang sedang ditolong oleh mereka? Sok, aku pun kembali pingsan. Pertama kali sadar, terbangun, saya sempat melihat anak murid saya yang tergeletak, 2 orang, sedang dilakukan pertolongan. Entah dari warga ataupun teman-teman guru.
Kepala Sekolah Madrasah At-Taufik Bapak Harun yang mendengar adanya musibah di lingkungan pendidikan langsung bergegas ke lokasi kejadian. Setelah melakukan pemompaan dan lain sebagainya terlihat kurang maksimal, maka saya perintahkan untuk menghubungi ambulan puskesmas. Kejadian ini menggegerkan sekolah. Semua panik, tak menyangka dengan tragedi pagi itu. Demi mendapatkan penanganan maksimal, aku dan kedua muridku segera dilarikan ke RSUD Cilincing. Sayang, Tuhan berkata lain. Meski sudah mendapatkan pertolongan pertama dan juga perawatan medis, Rafli tak tertolong. Ia yang menjadi korban pertama sengatan listrik pagi itu harus menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia muda. Kini almarhum Muhammad Rafli sudah kembali ke pangkuan Sang Khalik. Saya sangat merasa kehilangan sosok M. Raffi ini karena memang dia ini orangnya supel. Rupanya penyebab kejadian memilukan hati ini berawal dari adanya bagian yang terkelupas di jaringan kabel lampu penerangan jalan yang terpasang. Diduga kabel yang tidak terlindungi menempel pada pagar rumah sehingga ikut teraliri listrik. Seusai kejadian, pihak sekolah langsung meminta untuk memutus aliran listrik dari pagar yang menyambung ke jalan. Tidak hanya itu, seluruh bagian sekolah dan juga lingkungan sekitar turut diperiksa untuk memastikan tidak ada kabel yang terbuka atau instalasi yang bisa membahayakan. Inilah pentingnya memperhatikan jaringan listrik. Meski dibutuhkan untuk beragam keperluan hidup, listrik juga menyimpan bahaya terselubung yang mengancam nyawa. Faktanya, masih banyak kejadian yang membuat luka hingga korban jiwa dari sengatan listrik bertegangan tinggi. Lantas, cara apa yang sebaiknya dilakukan jika menghadapi kasus serupa? Inilah tahapannya. Pertama, matikan sumber arus listrik. Kedua, segera uji kesadaran korban. Ketiga, hubungi tim medis terdekat. Keempat, lakukan basic life support dengan menekan dada korban tepat di bagian jantung. Kelima, beri nafas buatan. Dan terakhir, segera evakuasi korban untuk memaksimalkan pertolongan medis.